Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Para asatid, juga santriwan santriwati LPK Kecamatan Gajah Mungkur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmatnya, rahmatnya, hidayahnya, inayahnya, sehingga kita bisa menjalankan perintah-perintah Allah, juga menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah. Hadirin hadirat, santriwan santriwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga pada kesempatan kali ini, di kondisi yang seperti ini, kita semuanya selalu diberikan kesehatan, sehat hatinya, sehat badannya, sehat akalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab di sekarang ini banyak sekali orang-orang yang badannya sehat tapi hati dan pikirannya tidak sehat. Ya, kita lihat anak-anak ya, di orang-orang jahat itu mereka sehat badannya, ya seperti maling gitu. Mereka sehat badannya. Kalau suruh lari cepat dia lari, ya kan? Tangannya bisa cepat dia mengambil sesuatu, mengambil barang. Matanya bisa tajam melihat kemanapun, walaupun malam hari. Tapi hatinya, akalnya tidak sehat sama sekali. Hatinya, akalnya sakit, ya. Maka mereka dibenci oleh orang. Kemudian ataupun sebaliknya, ketika hati dan akalnya sehat, ya, tapi badannya sakit, ya, seperti orang-orang yang sakit di rumah sakit itu. Mereka badan dan pikirannya sehat, akal sehat, ya, kemudian hati mereka juga sehat, tapi badan mereka tidak bisa gerak, ya kan? Ada yang meriang, ada yang kedinginan, ada yang kepanasan, badannya itu nggak sehat. Maka kita juga tidak mau yang seperti itu. Yang kita alamikan sekarang, dan saya mendoakan Anda yang anak-anak semuanya dalam keadaan badannya sehat, hatinya sehat, akalnya juga sehat. Sehingga kita semuanya harusnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dengan cara apa kita akan bersyukur kepada Allah? Yang pertama dan yang paling utama adalah tentu dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta, yang sudah memberikan, ya Allah terima kasih telah memberikan nikmat ini. Nah, yang kedua dengan cara apa? Dengan cara kita melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berfaedah, yang bermanfaat. Ya, kaki kita digunakan untuk jalan ke masjid, jalan ke TPQ, jalan ke masing-masing tempat belajar. Mata kita digunakan untuk melihat hal-hal yang bermanfaat, melihat Al-Quran. Mulut kita digunakan untuk membaca Al-Quran, mengaji, belajar, dan lain sebagainya, ya. Nah, seperti itu. Jadi salah satu cara kita bersyukur kepada Allah dengan cara melaksanakan hal-hal yang bermanfaat, berfaedah untuk badan kita, pikiran kita, dan tentu hati kita. Anak santri, santriwan, santriwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan ini tentu sudah banyak sekali ustadz-ustadz, para guru, para orang tua menjelaskan keutamaan-keutamaan, keistimewaan yang sangat banyak sekali di bulan Ramadan. Ya, tapi ada satu hal kecil yang biasa kita lewatkan di bulan Ramadan. Biasanya kita lupa kalau di bulan Ramadan itu bahwa ada hal kecil. Apa itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Thalathatun la turaddu da'watahum, da'watu al-imamul adil, was-shaim hatta yuftir, wa da'watul mazlum." Ada 3 golongan, 3 kategori yang doanya itu tidak akan tertolak. Doanya itu langsung dicatat oleh malaikat, kemudian disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah langsung dengar, kemudian akan mengabulkan doa tersebut. Apa itu 3 golongan itu? Atau siapa yang masuk dalam 3 golongan itu? Yang pertama adalah al-imamul adil.
ya, Mas Imam dan Mas Adil. Maksudnya adalah imam yang adil. Siapa itu imam? Imam itu apa? Imam adalah pemimpin, ya. Adil itu apa? Baik. Bagi pemimpin yang baik, pemimpin yang memperhatikan kebaikan masyarakatnya, pemimpin yang memperhatikan kebaikan yang dipimpinnya, ya, presiden, direktur, rektor, ya, ustadz, bapak, gitu, bapak, ayah, ya, kemudian dan lain sebagainya. Yang memimpin keluarga ketika dia baik, ya, memimpin keluarga ketika dia sedang mencari nafkah untuk kebaikan keluarga, maka ketika beliau berdoa, doanya tidak akan tertolak, doanya akan langsung dipercepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua siapa? Yang kedua adalah as-shaim hatta yuftir, orang yang berpuasa hingga dia berbuka. Nah, ini yang sering kita lupakan ketika bulan Ramadan. Kita disuruh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, semuanya baik, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekecil untuk berdoa kepada Allah jangan kita lewatkan. Berdoa di siang, malam, hari dan sebagainya. Ketika pagi kita berdoa, ketika siang kita berdoa, ketika sore kita berdoa, ketika malam juga berdoa. Jangan lewatkan doa di bulan Ramadan, ya, karena doa di bulan Ramadan adalah doa orang-orang yang sedang dinantikan oleh Allah Subhanahu wa taala doanya. Kemudian yang ketiga siapa? Doanya orang yang terzalimi, doanya orang yang tersakiti, doanya orang yang teraniaya. Para hadirin, santriwan, santriwati, anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa dari ketiga kategori ini mana yang paling sedang kita laksanakan sekarang? Apakah pemimpin yang adil, pemimpin yang baik, atau orang yang berpuasa, atau yang ketiga adalah doanya orang yang terzalimi? Tentu yang kedua adalah kita, orang yang sedang berpuasa. Maka jangan tinggalkan berdoa di bulan Ramadan ketika kita sedang berpuasa. Mungkin sekian, ada udang di pinggir kali, jika kurang bisa dihubungi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.